Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Marwatur Rasidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata philein atau philos yang artinya cinta dan sophos atau sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan kebenaran. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Aliran-aliran filsafat pendidikan seperti idealisme, perennialisme, realisme, pragmatisme dan progresivisme, dan eksistensialisme. Landasan filosofis. Yang pertama, keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup di dunia saat ini, seperti yang disimpulkan John Politykon, Homo sapiens, animal, dan sebagainya. Yang kedua, masyarakat dan kebudayaannya. Yang ketiga, keterbatasan dan kebudayaannya. Yang keempat, keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan. Yang kelima, perlunya landasan kajian filsafat tersebut, utamanya tentang filsafat pendidikan. 4 mazhab filsafat pendidikan. Yang pertama, esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara elektis. Menurut mazhab esensialisme yang termasuk the liberal arts, yaitu penguasaan bahasa termasuk retorika, gramatika, kesusasteraan, filsafat, ilmu kealaman, matematika, sejarah, dan seni keindahan. Yang kedua, perennialisme, yaitu yang menekankan keabadian teori kehikmatan. Di antaranya yang pertama pengetahuan yang benar, kedua keindahan, ketiga kecintaan kepada kebaikan. Prinsip perennialisme pendidikan yaitu 1. Konsep pendidikan itu bersifat abadi, karena hakikat manusia tak pernah berubah. 2. Inti pendidikan haruslah mengembangkan kekhususan makhluk manusia yang unik, yaitu kemampuan berpikir. 3. Tujuan belajar ialah mengenal kebenaran abadi dan universal. 4. Pendidikan merupakan persiapan bagi kehidupan sebenarnya. 5. Kebenaran abadi itu diajarkan melalui pelajaran-pelajaran dasar. Mazhab perennialisme mengintegrasikan kebenaran agama dengan kebenaran ilmu. Sebaiknya, kurikulum bersifat wajib dan berlaku umum yang harus mencakup 1. Bahasa, 2. Matematika, 3. Logika, 4. Ilmu pengetahuan alam, dan 5. Sejarah. 3. Pragmatisme dan progresivisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Sedangkan progresivisme, yaitu progres adalah sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. 4. Rekonstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir dalam pendidikan individu. Tidak hanya belajar tentang pengalaman-pengalaman kemasyarakatan masa
kini di sekolah, tetapi haruslah memelopori masyarakat ke arah masyarakat baru yang diinginkan. Keunikan mazhab ini ialah teorinya mengenai peranan guru, yakni sebagai pemimpin dalam metode proyek yang memberi peranan kepada murid cukup besar dalam proses pendidikan. Sebagai pemimpin penelitian, guru dituntut supaya menguasai sejumlah pengetahuan dan ilmu esensial demi keterarahan pertumbuhan muridnya. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional atau yang disingkat dengan Sisdiknas. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.